Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutsara Agustina dengan NPM 2103 10 10 10 10 6, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Syahkuala dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Walni Rahayu SH M Home CMC. Adapun kali ini saya mengunggah video ke YouTube untuk memenuhi uh, tugas saya dari kelas Hukum Dagang G. Adapun kali ini saya mengangkat tema ataupun materi tentang hak cipta. Berikut penjelasannya. Jadi, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada seseorang pembuat karya atas karya-karyanya. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang. Pencatatan dalam hak cipta tidak memberikan hak dalam sistem hak cipta, namun merupakan salah satu alat bukti adanya hak di mana seseorang dapat dianggap sebagai pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru, kata pendaftaran diubah menjadi pencatatan, meskipun tidak menghilangkan sistem tata cara penerimaan pencatatan yang ada. Oke, kita masuk ke fungsi dan tujuan dari hak cipta. Fungsi dari hak cipta sendiri yaitu untuk menghargai karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya-karya yang baru. Karena merasa karyanya disenangi dan dihargai oleh banyak orang, itu akan mendorong si pencipta ataupun si pembuat karya tersebut untuk kembali membuat karya-karyanya yang baru. Sedangkan tujuan dari hukum hak cipta sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dari si pencipta karya. Contoh hak-hak yang dilindungi itu seperti hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi. Jadi apa sih dari pengertian dari ketiga hak tersebut? Jadi ketiga pengertian dari hak tersebut itu yang pertama adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, menjual hak cipta tersebut harus mendapatkan izin dari pemiliknya terlebih dahulu atau pembuatnya. Yang kedua itu adalah hak moral. Hak moral, walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli tersebut harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya, seperti itu. Yang ketiga itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Contohnya itu seperti komersial ya. Jadi jika seseorang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial, maka si pencipta karya berhak mendapatkan uang ataupun imbalan karena karya dia tersebut. Nah, kita masuk ke hukum hak cipta. Hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam Konvensi Berna, Konversi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonografi WIPO. Hak cipta di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, ciptaan-ciptaan seperti apa sih yang bisa dilindungin? Nah, yaitu bisa berupa buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Bisa seperti juga ceramah, pidato, ataupun ciptaan lain yang sejenis itu. Bisa alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Bisa berupa lagu, musik, dengan atau tanpa teks gitu. Ada drama, musikal, tari, koreografi, dan sejenisnya. Bisa juga kayak arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan seperti itu.
Jangka waktu hak cipta. Dalam setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Untuk hak moral, maka hak tersebut tidak memiliki uh, batas waktu, sedangkan hak ekonomi itu memiliki batas waktu yang berbeda-beda tergantung dari jenis ciptaannya, sebagaimana diatur pada pasal 58 sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. Oke, ciptaan itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda tadi. Contohnya itu ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas hak cipta yang tercantum pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut itu bisa berupa buku, pamflet, dan karya tulis lainnya, ceramah, pidato, lagu, musik, drama, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Selanjutnya pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukannya pengumuman, antara lain seperti potret. Terus yang ketiga itu ada ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun, seperti pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Terus yang keempat itu ada ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu, khususnya untuk ekspresi budaya tradisional. Negara melindungi hak cipta tersebut gitu. Nah, jadi ada sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Jadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai sanksi untuk setiap pelanggar hak cipta. Sanksi yang dimaksud bisa berupa perbanyakan publikasi yang dilakukan tanpa izin pencipta serta pembajakan. Jadi, jika seseorang ataupun suatu pihak-pihak yang melakukan perbanyakan publikasi tanpa izin dari si pembuat karya, maka si pembajak tersebut bisa dikenakan sanksi atau hukuman seperti itu. Oke, apakah ada pengecualian dalam hak cipta? Jadi, pengecualian dalam hak cipta diartikan sebagai tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan hak eksklusif dari pencipta, akan tetapi dianggap bukan merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Hal ini dikarenakan hak cipta sendiri memiliki fungsi sosial kepada masyarakat luas, di mana pemberlakuannya memang diharapkan juga tidak merugikan si pencipta tersebut. Sistem ini dinamakan fair deal. Terkait dengan kepentingan pendidikan, penelitian, dan hal-hal sosial lainnya yang sifatnya tidak komersial. Jadi jika untuk kepentingan umum, kepentingan kayak pendidikan, penelitian itu diperbolehkan. Nah, oke. Jadi boleh nggak sih di hak cipta itu dialihkan? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Bisa itu berupa karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan itu hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat kepada diri si pencipta. Di Indonesia, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hak cipta timbul sejak ciptaan diwujudkan atau diumumkan. Namun, surat pencatatan ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dalam suatu sengketa, seperti itu.
suatu ciptaan cukup untuk dipublikasikan untuk mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu didaftarkan. Hanya saja akan lebih mudah untuk dibuktikan apabila suatu ciptaan tersebut didaftarkan, sehingga sudah ada cukup bukti jika suatu saat ciptaan tersebut terjadi sengketa ataupun perebutan dari hak ciptaan tersebut. Seperti itu. Demikianlah materi saya mengenai hak cipta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.